Mari kita mau datang bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Allah yang hidup. Allah yang penuh kasih. Sehingga di mana Dia mau lahir ke dunia. Hanya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itulah kasih yang terbesar dalam hidup kita. Dan anugerah keselamatan itu telah Tuhan berikan. Dan kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti di mana pengharapan itu ada buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Haleluya. Sungguh Natal adalah saat-saat terindah di mana kita mengenal dan mengerti bahwa Yesus turun ke dunia. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku
Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Karena Tuhan lebih dulu mengenal kita dan ingin lebih mengenal kita melalui hati kita saat ini. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah di dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku akan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagi jiwaku memuliakan nama-Mu. Jiwaku memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku akan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Mari saja untuk kita bangkit berdiri, Bapak. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesusku. Saat ku tahu Juru Selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah di dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Katakan jiwaku memuliakan nama-Mu. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu, segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Engkau yang terindah, Tuhan. Kau yang terindah bagi jiwaku memuji-Mu. Jiwaku pun memuliakan
segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku akan memuji nama-Mu. Kau yang dengan segenap hati kita katakan, jiwaku memuji-Mu, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku akan memuji nama-Mu. Sungguh Engkau terindah Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, jiwaku memuliakan nama-Mu, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah, jiwaku memuliakan nama-Mu, jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hati, amin, bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku, Kau yang terindah bagiku. Yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Mari muliakan Allah dengan nyanyian dan dari segenap hati. Kemuliaan bagi-Mu, hanya Dia yang layak terima kemuliaan, hanya Dia yang layak terima pujian. Muliakan Dia, oh. Yang ku puja, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan
Haleluya, haleluya. Sungguh segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sungguh kasih-Nya luar biasa. Tuhan yang kuasanya tidak terkalahkan, tidak tertandingi. Oh pasyakara, pasyakara. Kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Nama-Mu Tuhan, segala hormat, segala pujian kami naikkan bagi nama-Mu. Engkau besar, Engkau besar. Oh, kami serahkan Tuhan hadirat-Mu melingkupi kami. Kami serahkan Tuhan kuasa-Mu menaungi kami. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Kami mau nikmati indahnya bersama Engkau Tuhan saat ini. Karena kami tidak akan dapati kedamaian yang sejati di luar Engkau Tuhan. Dan biarlah damai-Mu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap menyambut Natal dengan penuh sukacita. Kami mau menyambut Natal dengan penuh sorak-sorai. Karena Engkaulah Allah yang lahir di hati kami. Karena Engkaulah Allah yang lahir di hidup kami. Menjadi penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Mari Bapak Ibu yang siap memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Apa kabarnya pagi ini? Apa kabarnya pagi ini? Amin. Bersukacita menyambut Natal? Amin. Sudah enggak lama loh ya. Biarlah sukacita dan damai Natal itu sungguh-sungguh lahir di hati kita semua. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ya, Natal adalah kesukaan bagi seluruh dunia. Untuk itu mari kita bersukacita. Kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masukkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya. Mari kita bersukacita.
kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyhurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Kami mau bersukacita karena kelahiran-Mu Tuhan. Haleluya. Natal, kesukaan bagi dunia. Yesus datang bawa keselamatan bagi semua umat manusia. Natal, Yesus turun ke dunia, tinggalkan segala kemuliaannya untuk menebus kita semua. Haleluya, haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyhurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyhurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan haleluya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyhurkan namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyhurkan namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, dulu sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, sembah puji bagi Dia, Yesus Raja segala raja, masyhurkanlah namanya. Haleluya, sembah puji bagi Dia, hidup sekarang selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Selamanya, selamanya, Yesus Tuhan Sang Raja. Yesus Tuhan Sang Raja. Yesus Tuhan Sang Raja. Yesus Tuhan Sang Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Mari bersukacita Bapak Ibu sekali lagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Di malam yang sunyi
rayakan kelahirannya, bersukalah sebab dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Di malam yang sunyi, bertabur bintang menghiasi alam semesta dengan cahayanya. Terdengar nadia seorang bayi tak bercela lahir ke dunia. Bumi pun bersuka, malaikat pun bersorak, nyanyian surga terdengar di seluruh dunia. Hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya, rayakan kelahirannya, bersukalah sebab dia Raja. Yesus, Juru Selamat dunia. Hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya, rayakan kelahirannya, bersukalah sebab dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari Natal telah tiba, beritakan kelahirannya. Bumi menyambutnya, rayakan kelahirannya, bersukalah sebab dia Raja. Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat dan penyertaan-Mu saat ini. Kami mau siapkan hati Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itulah yang mengubah hati kami, yang mengubah hidup kami, dan yang membawa damai dalam hati kami Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati
hatiku. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, yang memperlengkapi indahnya Natal ini. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Tuhan, pada bulan di mana kami merenungkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, kami ingin semakin mengenal Tuhan. Karena itu urapi firman-Mu, urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengar, sehingga semua kami diberkati. Semua kami mendapatkan hal-hal yang baru. Kami pulang dari rumah ibadah ini dengan membawa pembaharuan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Nah, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Saya kembali merasa mendapat kehormatan untuk dapat berdiri di sini. Dan kali ini kita ingin kembali mengenal Tuhan Yesus. Judul firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pagi hari ini judulnya Tuhan Yesus turun pangkat. Pernah mendengar judul khotbah yang demikian? Belum pernah pasti ya. Tuhan Yesus turun pangkat. Nah, mari kita baca dulu Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, saya baca untuk kita sekalian. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak
membawa Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara, ini kisah tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Saya rasa sudah sering kita dengar. Tapi saya ingin mengajak saudara-saudara mencermati lebih detail lagi sekarang. Ya, sehingga nanti saya berharap ada berkat-berkat baru yang kita terima. Nah, saudara, klik berikutnya. Kita itu sering tahu bahwa Tuhan Yesus sering mengajar dengan perumpamaan, ya toh? Banyak perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kali ini kita akan mencermati Tuhan Yesus mengajar bukan dengan perumpamaan, tapi dengan peristiwa nyata. Dan kalau berikutnya kita mencermati Tuhan Yesus itu dalam peristiwa ini, saya merenungkan, Tuhan Yesus itu menjadi sutradara dari peristiwa ini. Saudara perhatikan, coba, ya. Nah, Tuhan seolah-olah memang memahami kalau kita ini senang senang mendengar cerita, senang mendengar kisah-kisah, begitu. Makanya Tuhan banyak ngajar dengan perumpamaan. Itu kan benar kan? Kita sekarang sering mengikuti kisah-kisah di televisi. Cerita-cerita itu sering lebih menarik daripada kalau dibacakan firman Tuhan. Amin. Amin ya. Banyak yang mandok-mandok juga. Jadi kalau dibacakan firman Tuhan gitu, alah aku ya wis krungu ini. Tapi nek ndelok sinetron, walah saya itu tahu, ibu-ibu itu untuk mengikuti sinetron, tokoh utamanya itu yang hampir kalah, hampir mati, seperti itu ngerajang lombok saja dibawa ke depan televisi. Bapak Ibu sekalian. Engko nek nek tokoh utamanya mati aku kurang ngerti loh, gitu. Jadi ngerajang lomboknya dibawa ke depan televisi. Tapi kali ini Tuhan Yesus tidak memberikan perumpamaan dengan peristiwa yang dia ada di tengah-tengahnya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu menggali peristiwa ini untuk diambil berkatnya. Saya membagi menjadi 3 bagian. Ya. Bagian pertama saya beri judul kebenaran sikap terhadap Tuhan. Kebenaran sikap terhadap Tuhan. Nah, kenapa kebenaran sikap terhadap Tuhan? Dalam peristiwa ini tadi kan Tuhan Yesus setelah selesai mengajar ingin pergi ke seberang lalu mengajak murid-muridnya. Mari kita pergi ke seberang begitu. Lalu di situ dikatakan dalam Alkitab terjemahan baru edisi pertama, karena sekarang ini ada Alkitab terjemahan baru edisi kedua.
Yang saya baca tadi kecenderungannya ada di edisi kedua. Ya, ada banyak hal yang diperbaiki, yang sesuai dengan teks aslinya. Tapi ternyata juga tidak semuanya. Jadi makanya perlu kuliah teologi Bapak Ibu untuk mengerti kitab suci itu. Kadang-kadang terjemahannya rodok beda dengan teks aslinya itu ya, karena sudah diwarnai dengan penafsiran dari penterjemah. Nah, dalam bagian pertama ini, kebenaran sikap terhadap Tuhan ini, mari kita renungkan di ayat 36, itu Tuhan Yesus dibawa oleh murid-muridnya. Ya, saudara baca tadi di sana. Lalu mereka bertolak ke seberang dan membawa Yesus bersama dengan mereka. Saya pikir saya menjadi penasaran. Ini salah terjemahan atau enggak ya? Karena di bahasa Indonesia dikatakan Tuhan Yesus dibawa. Kalau dalam terjemahan baru bunyinya demikian. Mereka meninggalkan orang banyak itu dan bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu. Kalau saya banding-bandingkan, soalnya saya penasaran dengan kata membawa Yesus itu loh. Jadi dibawa oleh murid-muridnya ini. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris The King James Version bunyinya, they took him along in the boat as he was. They took him along, membawa. Jadi memang membawa, dibawa. Nah, kalau dalam terjemahan lama, saudara punya Alkitab terjemahan lama, di gadget itu gampang itu dicari. Itu malah lucu terjemahannya. Lalu murid-muridnya membawa Yesus seada-adanya ke dalam perahu. Perhatikan kata seada-adanya. Jadi Gusti Yesus anak-anaknya digowo gitu aja. Nah, kalau dalam bahasa Yunani, saya itu jadi penasaran. Saya sebetulnya ya belajarnya belum selesai. Tapi dalam bahasa Yunani itu bunyinya Kae aventes ton oxlon paralambanousin auton os entoploio. Lucu ya bahasa Yunani itu. Nah, kalau dalam terjemahan interlinear lebih dijelaskan lagi. Nah, rupanya Petrus dan kawan-kawan itu berpikir begini. Jadi ini terjemahannya tidak keliru. Markus mencatat ini memang Yesus dibawa. Jadi dalam penafsiran saya, Petrus dan kawan-kawan itu berkata begini. Ini guru kita ini adalah seorang anak tukang kayu. Kalau soal berperahu, mencari ikan, nyabrang danau, itu yang ahli itu kita, para nelayan. Begitu. Jadi mari kita membawa guru seada-adanya ke dalam perahu. Jadi memang mereka ini punya konsep Tuhan Yesus dibawa. Jadi saya mencatat Petrus itu memang merasa pinter, kira-kira seperti itu. Lalu dia menganggap Tuhan Yesus itu bukan sebagai raja atau sebagai guru mereka. Tapi di dalam perahu itu yang berkuasa adalah para murid. Padahal kalau istilah membawa itu kan untuk barang toh. Ya. Saya membawa ballpoint. Ini saya nemu ballpoint di sini. Saya membawa kacamata. Begitu. Tapi kalau orang itu kan tidak dibawa. Tapi diiringkan bersama-sama. Kalau dalam bahasa Jawa itu lebih mudah memahaminya. Ada seorang yang punya kerja, lalu si kakek belum datang, apakah perintahnya, tolong ke rumah kakek. Kakek dibawa ke sini. Kalau yang sopan kan enggak begitu toh.
Tetapi tulung nenggone simbah diderek kerene. Nah gitu loh. Nah, tapi ini enggak, ini memang tidak salah terjemahan. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi turun pangkat. Nah ini loh makanya judulnya Tuhan Yesus turun pangkat. Bukan sebagai raja lagi, tapi dia sebagai orang yang di bawah raja yang memerintah itu Petrus dan kawan-kawan. Nah makanya kalau orang, kalau bukan barang tapi orang, itu orangnya itu turun pangkat biasanya seperti itu. Contohnya begini. Di Salatiga itu ada jemaat yang punya toko mebel besar. Punya beberapa toko mebel di Salatiga. Nah kalau ada orang yang membeli mebel yang cukup besar, buffet begitu, maka dia mengundang kepala mandornya dan berkata, ini buffet sudah dibeli orang, kamu angkut ke rumahnya orang yang membeli itu, bawalah tenaga secukupnya. Bawalah tenaga secukupnya. Itu kan beda dengan seorang kakek yang harus menunggui anaknya punya kerja. Kakek yang anaknya punya kerja itu apakah diperlukan tenaganya? Bukan. Yang diperlukan hadiratnya. Iya toh? Si mbak itu mungkin teko wis gur garek watak-watuk. Gitu saya itu membayangkan kisah aku nek nunggoni anakku mantu ngono ya aku mungkin wis tuwek banget ngono terus. Padahal saya itu kulino disuruh jadi ketua panitia. Zaman Pak Rusli itu kalau jemaat punya kerja itu yang jadi ketua panitia manten itu mesti saya. Pernah menjadi ketua panitia yang menghadirkan ribuan tamu itu berkali-kali. Tapi besok kalau saya sudah tenaga saya tidak seperti dulu lagi, nungguin anak cucu punya kerja gitu, kan tidak disuruh noto kursi. Tapi hadiratnya yang diperlukan. Tapi kalau kuli, nah itu ya pangkatnya kuli. Tidak mengecilkan pangkat kuli sih, tetapi bunyinya bawalah tenaga secukupnya. Pada waktu saya pertama kali masuk Salatiga, itu rame di koran. Dituliskan, minta maaf nih, cerita zaman dulu 20-30 tahun yang lalu. Itu rame di koran, ada yang mahasiswi sering ngobyek begitu. Makanya terus tetangganya bilang, itu loh mahasiswi yang kos di sebelah itu loh, sering dibawa oleh om-om. Begitu. Nah sekarang turun tuh pangkatnya, dibawa itu apakah yang diperlukan hadiratnya? Turun pangkatnya. Jangan tanya saya yang diperlukan apanya. Ya tanya sama om-om itulah. Itu saudara ya. Nah, lalu saudara, apakah yang melakukan seperti itu hanya Petrus dan kawan-kawan? Ternyata setelah saya merenungkan, enggak saudara. Saudara dan saya saja, ya tapi kalau saya renungkan saya sajalah. Kalau di sini mungkin enggak sih. Jadi saya itu seringkali berkata kepada Tuhan begini, kalau mau tidur aja. Tuhan berkati kami, jagai rumah kami Tuhan. Supaya tidak ada pencuri yang masuk. Jagai supaya jangan sampai ada listrik yang konslet. Tuhan Yesus turun pangkat jadi satpam. Menyadari atau tidak ini? Puji Tuhan. Di sini sepertinya tidak ada yang seperti itu. Soalnya udah meneng wae kabeh. Biasanya nek kroso iki terus mesem utawa terus lirik-lirik gitu. Nah, kalau di sini enggak seperti itu. Neng aku kok ketoke nganu ya. Khotbah di sini ini memang watak jemaat di sini itu begitu. Adem ayem begitu di khotbah. Nah, itu tapi saya berharap memperhatikan ya Saudara ya. Nah, jadi kalau mau pergi keluar rumah, apalagi kalau mau pergi keluar rumah, saya berkata, Tuhan, saya mau khotbah di Semarang, nginep di Semarang, misalnya seperti itu loh. Tuhan jagai ya Tuhan, supaya anak anjing yang kemarin barusan lahir jangan sampai mati. Nah seperti itu, jadi Tuhan Yesus itu turun pangkat saudara. Saya pernah punya pengalaman, ada seorang ketua komsel, kalau di sini disebut apa? Komsel.
Ketua Komsel itu seorang doktor teologi. Nah, cerita sama saya. Waktu itu Komsel di rumahnya. Nah, Komsel di rumahnya itu, lalu si ibu yang tuan rumah itu, setelah Komsel hampir selesai, berkata seperti ini. Saya tak menyiapkan makanan kecil dan minuman dulu ya, tapi nanti pas doa syafaat, tolong didoakan ikan di akuarium saya. Karena ikan di akuarium saya itu sakit. Boleh enggak berdoa untuk ikan di akuarium? Boleh toh? Tidak dilarang kok berdoa. Tapi yang saya pikir ini ikan di akuarium kok suruh mendoakan ki yo wonge yo rada kebangetan, saya pikir seperti itu. Nah, lalu akhirnya suami istri itu cerita sama saya soalnya. Nah, si ibu itu cerita, itu heran loh Pak Pangat. Saya itu sementara menyiapkan makanan, itu anggota Komsel berdoa, Tuhan, kira-kira kalau orang karismatik ya doanya, orang GBI ngotot-ngotot, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ikan punya ibu ini hidup, sembuh Tuhan. Ngotot-ngotot begitu tak doanya, biasanya seperti itu. Lalu si ibu ini berkata, heran, saya menyiapkan makanan itu ikannya itu sudah melumah. Jadi insangnya itu kelihatan begitu, sudah melumah. Didoakan itu jadi mengkurap kembali, hidup kembali, saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi nama Tuhan Yesus punya kuasa menyembuhkan ikan itu. Tidak usah tepuk tangan, hanya ikan. Itu ya. Nah, lalu dia bersaksi kepada saya. Itu membuktikan sampai hal-hal kecil Tuhan Yesus punya kuasa. Tapi saya itu jadi penasaran. Maaf, saya tanya, ijane iwak apa tuh Bu? Gitu. Lah suaminya yang menjawab, iwak arowana Mas. Zaman 20 tahun yang lalu harganya 9 juta. Walah, makanya iwak kok njaluk didoakan gitu loh. Nah, Tuhan Yesus turun pangkat jadi dokter hewan. Amin. Sekarang mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Saudara-saudara bertanya, saudara memperlakukan Tuhan Yesus sebagai raja atau sebagai yang lain di rumah? Kalau Tuhan Yesus sebagai raja, seharusnya kita ini bersikap bagaimana? Anak-anak kita menyembah raja atau lihat TV atau lihat HP kalau sekarang lebih hafal lagu iklan atau lebih hafal lagu rohani. Itu akan menentukan bagaimana saudara dan saya menganggap Tuhan Yesus itu sebagai raja atau Tuhan Yesus diturunkan pangkatnya. Nah, dalam bagian ini apa yang terjadi? Karena Tuhan Yesus dibawa oleh Petrus dan para murid, maka Tuhan Yesus apa? Tidur. Berikutnya. Tuhan Yesus tidur. Pernahkah saudara memahami Tuhan tidur? Kalau Tuhan tidur dunianya jadi apa? Padahal seringkali ada pepatah di Jawa Tengah itu. Kalau orang teraniaya terus, Gusti Allah ora sare. Gusti Allah ora turu. Tapi ini terjadi. Tuhan Yesus tidur. Kenapa? Karena tidak disembah sebagai raja. Nah, mari kita sekarang memahami di hari Natal ini. Saudara menyambut Tuhan Yesus dianggap sebagai apa? Sebagai raja atau sebagai tambal butuh yang seringkali kalau kita berdoa untuk memenuhi kebutuhan kita. Soalnya kalau Tuhan Yesus disembah sebagai raja, itu yang namanya raja itu memerintah di rumah. Dan selalu diingat dan disembah. Begitu. Dan kalau raja berfirman, harus ditaati. Nah, padahal firmannya itu kadang-kadang ekstrim. Coba kalau saudara menerima perintah seperti saya. Gusti Yesus ini perintah karo aku iso basa Jawa. Kowe metu saka Coca-Cola. Titip pendito. Wah, saya kan garuk-garuk kepala. Tuhan lah, saya itu hidup bisa beli rumah, beli kendaraan itu dari kerjaan saya di sini. Tapi firman-Nya jelas semacam itu. Nah, kalau orang tidak menyembah Tuhan kan, wah mboten men.
Coba saudara yang statusnya apa? Pedagang, karyawan, sekarang ada perintah. Keluar jadi hamba Tuhan. Piye? Coba kalau kita terapkan dalam diri kita sendiri. Gimana? Apakah kita akan berkata, oke Tuhan, paling tidak saya akan belajar lebih dulu. Itu yang saya jawab waktu itu. Dan akhirnya saya belajar dan berpindah. Saya minta pensiun dini. Belum pensiun, bukan pensiun muda, lebih muda dari pensiun muda. Saya minta pensiun dini untuk melayani Tuhan. Nah itu, saya mencoba menyembah Tuhan di dalam kasus saya. Nah itu bagian pertama. Ya. Jadi kesalahan sikap atau kebenaran sikap terhadap Tuhan itu sangat tergantung dari umatnya. Lalu bagian kedua, saya ingin mengajak saudara-saudara memahami peristiwa ini dalam kaitannya dalam kita menimba berkat yang ada di dalamnya. Bagian kedua saya beri judul drama di tengah samudra. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus dibawa, lalu Tuhan Yesus tidur. Kronologi berikutnya, prahara mengamuk. Prahara mengamuk, saudara. Dan mengamuknya prahara itu bukan sekedar prahara biasa. Saudara baca toh ayatnya. Saudara kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu berkatnya besar. Di sana tadi dikatakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Aku lima cowok dahsyat, menurut tak mantep-mantep ke. Lalu mengamuklah taufan, lu ayat firman Tuhan berkata, yang sangat dahsyat. Karena apa? Dikatakan di sana, air mulai menyembur masuk ke dalam perahu dan perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi ini taufan ini bukan taufan biasa. Ini taufan yang dahsyat. Jadi kalau kita berpikir secara kewajaran, itu para murid itu pasti berusaha supaya perahunya itu jangan sampai penuh dengan air. Nah, caranya bagaimana? Ya ditawu ini bahasa Indonesia apa? Menawu. Apa mau? Menguras. Nah, gitu. Jadi para murid ini sibuk. Loh, sito. Wah, iki saya itu gitu loh. Bapak Ibu kok adem ayem saja ini mengikuti toh? Siapa pernah berlayar di tengah laut? Angkat tangan. Tolong beri reaksi kepada saya. Aku orang bereaksi kan jemaat kene iki. Ujan dikotbah iku wong aku ndagel ya ora digeguyu. Siapa yang pernah berlayar di tengah laut? Coba. Nun sewu. 1 2 3 4. Masa orang Semarang hanya 4 5? Masa hanya 5 6? Yang lain belum pernah. Oh, lah saya mau cerita sampai teriak-teriak kalau belum pernah berlayar ya enggak bisa menghayati. Itu yang namanya berlayar itu saudara, kita pakai perahu toh di tengah laut. Lalu kalau dia mau taufan yang sangat dahsyat, itu reaksinya bagaimana? Nah kalau di darat naik sepeda motor, ya toh, ada taufan sangat dahsyat apa? Yang ngiyup toh, penak ya toh. Nah, tapi kalau di tengah laut, ini perahu loh. Perahu itu belakang air, kanan air, kiri air, depan air, atas air. Nah tadi yang hujan tadi. Nah terus kalau diombang-ambingkan itu bagaimana? Tolong dihayati ini loh. Nah ini, saudara, kita itu akan menerima berkat besar kalau merenungkan firman Tuhan itu sampai sedetil seperti itu. Saya membayangkan jadi Petrus dan kawan-kawan itu pasti ember saanane, saya ditawu. Campur bahasa Jawa apa tadi? Filipus, Yohanes yang
Ayo ditabung. Jadi kalau menurut saya ada sesuatu yang aneh di situ. Itu saudara ya. Yang aneh itu dikatakan seperti ini. Tuhan Yesus bangun atau enggak? Aneh toh. Tuhan Yesus dikatakan bangun atau tidak tadi? Enggak bangun. Padahal perahu pada waktu itu, jangan membayangkan seperti kapal feri zaman sekarang. Yang di bahasa Yunaninya tadi disebut ploio, perahu nelayan. Jadi perahu kecil. Kalau diamuk oleh tofan yang sangat dahsyat, lalu air mulai menyembur masuk dan perahunya mulai penuh dengan air, Tuhan Yesus tidur di buritan di bagian belakang dan tetap tidak bangun. Itu wajar napa mboten? Tak nyuwun pirsa kowe. Iki kira-kira Gusti Yesus teles napa mboten to? Kita perkirakan aja. Tuhan Yesus basah apa enggak? Perahunya mulai penuh dengan air. Tapi Tuhan Yesus tidak bangun. Ki jane ki teles pora to ki. Lah nek menurut saya yo teles lah. Makanya kalau kita tafsirkan itu Tuhan Yesus itu jarak kira-kira tahu jarak. Sengaja. Mungkin rodok melek-melek sithik ngono ya karo nglirik kae Petrus kae sibuk wis kono sibuk. Lah aku ora dianggap sebagai raja kok. Wong saya hanya dibawa di sini kok. Yohanes wis kowe ngantek kemeringat ngono silahkan gitu. Gitu. Makanya saya mengambil kesimpulan Tuhan Yesus yang menyutradarai itu semua. Gitu. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kisah ini ditulis 2000 tahun kemudian kita pelajari sampai sekarang. Supaya kita menganggap Tuhan Yesus jangan turun pangkat. Tuhan Yesus tidak dianggap sebagai raja. Nah, lalu yang berikutnya, ketika prahara mengamuk, apa yang terjadi? Karena sudah tidak berhenti-berhenti. Kan biasanya begitu. Kalau orang sakit, sudah berusaha pergi ke rumah sakit, ke dukun, ke tabib, tidak sembuh-sembuh, baru datang kepada Tuhan. Jadi yang berikutnya, butuh pertolongan. Butuh pertolongan itu lalu datang kepada Tuhan. Dan datang kepada Tuhan itu rupanya murid-murid itu sudah cukup emosi. Kalau menurut saya sudah cukup emosi. Karena begini, bayangannya, ini gurunya awake dhewe iki jan cah umur 30 tahun sih. Umur 30 tahun kan masih pemuda banget toh, belum nikah lagi. Awake dhewe nganteknya nawu banyu, ngantek do kemeringet ngene, ha kok ya tetep sleeping loh. Itu kan enggak wajar toh. Wah. Mau digugah. Jadi cara membangunkannya itu saja kalau menurut, coba saudara bunyi kalimatnya tadi kan, kalau dalam terjemahan edisi pertama, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini cara membacanya bagaimana? Kalau sesuai dengan situasinya. Ini orang yang dihormati loh, guru loh. Sesembahan mereka harusnya seperti itu. Tapi karena mereka emosi, ini tafsiran saya. Pasti ngomongnya juga tidak lemah lembut seperti itu. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Gitu ngomongnya. Jadi para murid ini sudah membawa Yesus, kalau menurut saya semakin kurang ajar. Karena marah sama gurunya. Bukankah kita juga sering begitu? Kalau doa kita tidak terkabul, lalu berkata, Tuhan di mana? Saya kurang apa Tuhan? Wong saya saja pernah begitu kok. Anak saya nomor 2 itu umur 6 tahun, kakaknya yang bungsu yang menyertai saya ini, umur 6 tahun dipanggil Tuhan.
saya berkata, pada waktu itu hari Sabtu dimakamkan, hari Minggu saya penanggung jawab perjamuan kudus. Saya sudah pakai dasi semacam ini, saya telepon sama Pak Gembala, sambil mimpi berkata, Pak Gembala, saya ini sudah siap di pelayanan pagi ini, tapi kok sepertinya saya enggak sanggup ya. Saya takut kalau nanti nangis di depan jemaat. Salah saya itu apa? Lalu Pak Gideon berkata, rasa semangat Pak, ojo saya itu. Kemarin barusan ngubur anak. Enggak, nanti saya ganti orang lain. Seperti, salah saya itu apa? Jadi kita cenderung menyalahkan Tuhan. Oh banyak orang. Saya tahu ada sebuah keluarga yang doanya tidak dikabul, keluar dari gereja dan jadi orang Kristen, ada. Serius ada. Tapi saya berharap itu tidak terjadi di sini, saudara ya. Iman kita harus handal, butuh pertolongan. Lah kok caranya, mbok ya, aku misalnya saya gitu loh. Ini tenan ini, nek saya jadi kancane Petrus, saya disuruh membantukan Tuhan Yesus. Mesti saya tidak seperti itu kok. Mungkin saya elus-elus kakinya gitu sambil mengatakan, Gusti, nun sewu, agemane teles. Saya bilang begitu, itu saudara ya. Tidak, mungkin lingoyok-koyok, guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Begitu, butuh pertolongan. Nah, lalu ketika butuh pertolongan saudara, maka kemudian Tuhan mengatasi sumber masalah. Tuhan mengatasi sumber masalah. Sebetulnya kalau secara kemanusiaan saya berpikir, kan para murid itu kecenderungannya mesti berpikir, itu guru kita dibangunkan supaya ikut membantu menguras air toh. Karena apa? Dia perahunya mulai penuh kok. Tapi itulah bedanya, cara berpikir Tuhan sama cara berpikir kita beda. Makanya itu yang menjadi PR kita. Seringkali cara berpikir kita sama berpikir Tuhan itu diharapkan oleh kita sama. Atau kadang-kadang kita berpikir Tuhan yang harus sama dengan kita. Ketika Tuhan bangun apa yang terjadi? Tuhan berkata hanya dengan 2 kata. Di terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru tulisan begitu. Tuhan berkata, diam, tenanglah. Dengan berwibawa semacam. Saya itu membayangkan Tuhan Yesus pasti begitu bangun lalu orang dia tahu, dia memang menyutradarai. Wis dontek usahane, lihat menyelamatkan diri. Loh ini taruhannya nyawa loh. Kalau perahunya penuh dengan air, mati semua kan di situ. Lalu Tuhan berdiri dan berkata, saking berwibawanya kira-kira bergema gitu. Diam. Tenanglah. Begitu. Karena begitu. Lalu herannya dituliskan di sana, prahara itu seketika berhenti. Jadi bukan pelan-pelan begitu. Kalau tidak pelan-pelan begitu, para murid ini nanti akhirnya heran kok. Jadi yang tadinya, waduh, itu si para murid itu, perahunya ini dia mau, jadi mereka ini sambil, itu aja sudah, mungkin sudah kelebus, sudah begitu. Tapi begitu, diam, tenanglah, cep. Diam, tenanglah, itu cep. Sampai para murid ini bengong, loh, topannya di mana? Diperintah sama Tuhan itu tiba-tiba, nah itu kan saudara, yang namanya perintah berwibawa itu harus dimiliki oleh seorang yang beriman. Orang yang beriman, kalau saudara beriman sungguh-sungguh makanya bukan hanya pendeta. Jemaat saja bisa ngusir setan. Tapi nek ngusir setan ya sing mantep. Imannya sudah mantep gitu loh. Makanya sekarang banyak dilestarikan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk ngusir setan. Itu saya itu berpengalaman ya. Di Salatiga itu kerep dulu.
di ruang doa itu dibawa orang kerasukan. Dibawa ke ruang doa. Pak, istri saya kerasukan, saya ingat betul waktu itu. Istri saya kerasukan. Jadi yang ngombyang begitu, wow, perilakunya orang kerasukan. Lalu diusir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan keluar dengan mantep gitu. Masa ngusir setan kok orang mantep? Ing asmane Gusti Yesus, mas setan minggir titik, yo setannya ngguyu tok nanti gitu ya. Jadi ya harus dengan mantep. Dalam nama Tuhan Yesus. Diam, tenanglah. Maka Tovan menjadi berhenti. Dalam bahasa Jawa saya senang membacanya. Sirep antengo. Ya, jadi sirep antengo. Nah, gitu. Nah, saudara, lalu mari kita lihat di bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini saya beri judul mengatasi krisis iman. Nah, ini yang penting. Mari kita merenungkan bagi kita sekalian, mengatasi krisis iman. Dalam mengatasi krisis iman ini, kita melihat peringatan Tuhan Yesus, ini yang terakhir. Kalau menurut saya reaksi yang aneh. Dalam peristiwa ini banyak peristiwa aneh. Tovan mengamuk, Tuhan Yesus tetap tidur. Ketika Tovan sudah teratasi, lalu Tuhan Yesus justru bertanya kepada murid-murid begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Loh ini kalau menurut Bapak Ibu pertanyaan yang aneh atau enggak? Orang kita itu menghadapi peristiwa yang menyangkut hidup dan mati kok. Air menyembur masuk ke dalam perahu. Kalau perahunya mulai penuh, mati semua kita ini. Kok tiba-tiba dengan enaknya Tuhan Yesus berkata, harusnya kan berkata, sudah teratasi sekarang. Kan gitu tuh. Kita sudah selamat. Tapi Tuhan Yesus malah setengah marah. Mengapa kamu tidak percaya? Aneh bukan? Coba kita renungkan, pertanyaan Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa di peristiwa seperti apapun kita harus percaya. Dan itu yang tidak mudah. Mudah diucapkan, tapi coba kalau sudah mengalami. Saudara, hari-hari ini saya sedang mendoakan banyak orang sakit. Dan coba kalau saya memberikan bayangan. Ada seseorang yang istrinya sakit, kanker. Dan tiap hari kesakitan. Waduh, serba merepotkan. Pengen miring ke kanan, sebentar lagi miring ke kiri sambil mengadu. Dan itu berbulan-bulan. Kadang-kadang minta duduk, enaknya duduk. Waduh, itu yang merawat luar biasa tersiksa. Pertanyaannya, mereka orang Kristen loh saudara. Sudah berdoa kepada Tuhan juga. Nah, pertanyaannya, sudah berdoa, apakah mereka tidak percaya? Loh percaya juga loh saudara. Lah terus bagaimana harus bersikap? Nah ini loh, pertanyaan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa di dalam situasi apapun, kita tidak diizinkan untuk tidak percaya. Mengapa kamu kurang percaya? Sampai ketika, kalau saya mengingat ya, ketika angin sudah teratasi, para murid itu mempertanyakan Yesus. Nah ini sebuah gambaran. Saya ingin menjelaskan bahwa para murid itu sebetulnya belum mengenal Yesus. Makanya saya katakan pengenalan akan Tuhan itu juga perlu dalam hal ini. Kan tadi ayat itu diakhiri, perikop tadi yang kita baca itu diakhiri setelah angin Tovan teratasi. Para murid bertanya, siapa gerangan orang ini
sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Loh, yang bertanya ini bukan orang lain loh saudara. Ini para murid yang setiap hari, Petrus dan kawan-kawan itu setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini bukan, kalau sekarang bukan orang Kristen pemula, tetapi adalah yang sudah sering bersama dengan Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan. Dan ini yang seharusnya menjadi pertanyaan kita juga. Saudara-saudara yang sudah lama menjadi orang Kristen, halo, apakah saudara benar-benar mengenal Tuhan? Kalau orang yang mengenal Tuhan itu bergaul dengan Tuhan dan tahu sifatnya Tuhan. Dan setia dan taat mau berlaku menurut apa yang Tuhan firmankan, itu baru yang mengenal Tuhan. Tetapi jangan-jangan kita ini suka sombong bahwa aku orang Kristen sudah lama, bahkan aku sudah melayani Tuhan. Tapi sebetulnya tidak mengenal Tuhan. Lah itu para murid itu kok bertanya, siapa gerangan orang ini? Malah kan guru mereka. Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Itu kan mirip bapak ibu yang lupa sama anaknya itu. Ada bapak ibu yang lupa anaknya? Ada. Ngemban anak dewe, kadang-kadang sambil ngemban itu bertanya, iki anake sapa? Iki anake sapa ya? Itu kan karo anak dewe ora kenal. Begitu. Nah itu saudara, para murid itu orang yang biasa sama gurunya, tidak mengenal sama gurunya. Sampai di sini ini saya mempertanyakan, ini serius loh, ini menjadi perenungan serius buat saya. Ini hal-hal terakhir untuk penutup ya. Mari kita merenungkannya. Nah terus sikap kita harus bagaimana? Coba kalau misalnya Bapak Ibu dan saya ada satu perahu dengan Petrus dan kawan-kawan. Itu sikapnya itu salah, dipersalahkan. Mengapa kamu tidak percaya? Lah terus sikap percaya itu gimana? Saya merenungkan begini. Oh mungkin yang dikehendaki Tuhan begini. Ya sudah, orang ada di tengah laut, Tuhan tetap tidur. Kalau saya, ini hasil renungan saya. Kalau saya cekelan sikile Gusti Yesus. Nek perlu, sabuk saya uculi, tak nyancang karo sikile Gusti itu lho, karo samparane Gusti itu. Nek Gusti kelelep, aku melu kelelep. Wis gitu aja, percaya. Gandol Gusti namanya. Gitu. Makanya kalau kelelep ngono ya nasib. Sesuk masuk koran, pendeta Pangat tenggelam, tewas bersama Tuhan Yesus. Gitu? Enggak mungkin. Di mana Tuhan Yesus ada tidak mungkin celaka. Loh saya mau kok masuk neraka bersama Tuhan Yesus. Saudara mau enggak? Saya mau masuk neraka bersama Tuhan Yesus. Karena kalau saya masuk neraka bersama Tuhan Yesus, neraka berubah jadi surga. Begitu. Nah makanya gandol Gusti itu seperti itu. Begitu. Nawu malah disalahke kok. Nawu banyu malah disalahke. Kenapa kamu tidak percaya? Ayo meneng wae. Nganu wae. Apa? Di bawah kaki Tuhan sambil ngeruket gitu aja. Nanti ditakoni, kowe neng kono napa? Pangat gandol Gusti. Gitu saudara. Nah gitu saudara. Nah ini. Jadi saudara, wah saya sebetulnya punya kesaksian tapi nek diceritakan dawa iki. Lucu kesaksianane ning dawa. Aku khawatir nek dadi ora lucu nang kene. Jadi kebenaran sikap terhadap Tuhan, prahara mengamuk, dan sekarang pengenalan akan Tuhan. Itu harus kita miliki. Makanya kata penutupnya adalah sembah Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala segi hidup kita. Maka ia akan menjadi sumber kekuatan kita. Menghadapi perayaan Natal ini, mari kita sebagai prinsip apa yang saya uraikan tadi, kesimpulannya, sembah Tuhan Yesus sebagai Raja atas segala segi hidup kita, maka ia akan menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan dipuji, amin. Mari kita masuk di dalam doa, biar masing-masing orang berdoa. Saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan.
Saudara masing-masing menyembah Tuhan. Mari kita menunjukkan sikap batin kita kepada Tuhan. Tuhan ingin berbicara apa kepada saudara, pribadi lepas pribadi hari ini. Tuhan ingin berbicara dan menyampaikan sesuatu yang penting apa bagi saudara hari ini. Supaya saudara dan saya pergi beribadah, pulang mendapatkan sesuatu. Mari kita bertanya kepada Tuhan, berkat apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita sehingga kita hidup berkemenangan melalui perenungan ini. Kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Dan kita menyembah Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Tuhan, ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sembah Dia. Terima kasih ya Tuhan. Bakaratakan nama-nama nalarasanda mana-nama narata dapakarasandi sonde mini kita kata para sandu pada mana-mana laratanda manarata kedepekia kata karasandi. Haleluya, amin. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin.
pakarata kana mana larasanda. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih melalui peristiwa Engkau mengajar kami dan Engkau memberikan sesuatu yang dalam. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami menganggap Tuhan bukan sebagai Raja dalam hidup kami. Kami seringkali Tuhan Yesus sebagai tambal butuh saja untuk memenuhi kesenangan kami, untuk memberi kesehatan, kekuatan, kekayaan, kenikmatan. Tetapi kami lupa menyembah Tuhan sebagai Raja dalam hidup kami. Kami lupa memperhatikan perintah-perintah dan janji-Mu bahkan. Oh Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kami seringkali merendahkan Engkau, turun pangkat di hadapan kami. Tapi melalui peristiwa ini Tuhan menegur dengan keras supaya kami lebih menomorsatukan Tuhan. Lebih menyembah Tuhan dalam hidup kami. Dan membawa seluruh keluarga kami untuk betul-betul percaya kepada Tuhan dan terus setia kepadamu. Karena itu Tuhan, anak-Mu ini berhenti berbicara, menjelaskan segala sesuatunya. Karena keterbatasan yang ada, baik keterbatasan kemampuan maupun keterbatasan waktu. Tetapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu, kami mohon terus menolong kami. Sehingga firman-Mu semakin berbuah di dalam kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dan pada kesempatan ini ada sebuah persembahan dari Philadelphia Kid. Kami persilahkan. Aku
Dan pada kesempatan ini kita minta Bapak Gembala berdoa untuk seluruh kaum mama di gereja kita, kiranya berkat Tuhan bagi mama-mama di tempat kita. Mari kita angkat pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk ibu-ibu yang Kau karuniakan di gereja ini Tuhan. Berkati mereka dalam pengenalan akan Tuhan sesuai dengan firman-Mu pagi ini. Dan berkati mereka Tuhan pengertian hikmat akal budi agar dapat mendidik anak-anak mereka, putra-putri mereka dalam pengenalan yang benar tentang Allah dan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada-Mu dan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik, terutama ibu-ibu yang bertambah usia. Tuhan beri tambah sehat dan kuat, dan berilah Tuhan berkat-berkat yang limpah, sehingga di masa tua tidak ada ibu-ibu yang kekurangan, tidak ada ibu-ibu yang sakit-sakitan Tuhan, tapi diberkati dengan anugerah Tuhan, dengan kebahagiaan, dengan kepuasan dalam hidup, dan dapat mengasihi dan melayani Engkau lebih lanjut lagi. Biar berkat, anugerah, dan karunia Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak. Berkati suami-suami mereka yang masih ada. Berkati Tuhan dengan kebahagiaan, keharmonisan, keberkatan, kelimpahan, dan kekuatan yang daripada Tuhan menapak hari esok dengan penuh kemampuan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk ibu-ibu dan keluarganya serta suami dan anak-anak mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, seperti Timotius diberkati karena ibunya, demikianlah di sini ibu-ibu menjadi seperti ibu Timotius yang menjadi berkat bagi anak cucunya. Terpujilah nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat Hari Ibu. Kiranya Tuhan memberkati istri-istri kita, oma-oma kita, dan kekasih-kekasih kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi pelayanan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Supangat atas pelayanannya yang telah diberikan dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kiranya Tuhan terus memakai dan memberkati Bapak Pendeta Pangat dalam hari-hari ke depan dalam pelayanan berikutnya. Dan informasi yang pertama, ibadah malam Natal akan diadakan pada hari Minggu 24 Desember jam 5 sore. Sekali lagi, ibadah malam Natal tanggal 24 Desember hari Minggu jam 5 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Samuel Lloyd Praetno dan akan dimeriahkan dengan kidung Natal, drama UV, flash candlelight, dan door prize. Yang kedua, ibadah perayaan Natal hari Senin 25 Desember
jam 5 sore juga kita akan dilayani oleh pendeta Bapak Gembala, yaitu Pendeta Yohan Dadi Prayitno, dan akan dimeriahkan dengan Christmas Praise and Worship, drama Philadelphia Kid, Candlelight, dan Door Prize. Ibadah tutup tahun akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember jam 6 sore bersama Pendeta Muda Bapak Pendeta P. Yohan Immanuel Prayitno, dan akan dimeriahkan dengan perjamuan kudus dan kapsul firman, drama refleksi, dan door prize. Ibadah ucapan syukur tahun baru diadakan pada hari Senin 1 Januari 2024 jam 5 sore, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Matias Samuel Lloyd Prayitno, juga akan dimeriahkan dengan pujian dan kesaksian, ada mujizat di sini, tahun baru, ensemble musik, kapsul firman, dan door prize dengan dress code kaos biru navy atau seragam GPI Semarang Indah, atau yang tidak punya bisa memakai kaos atau baju kaos hitam yang bernuansa biru navy. Mohon maaf, selama kegiatan acara Natal dan Tahun Baru tidak tersedia ibadah secara online. Dan ibadah online akan kembali tersedia atau tayang pada hari Minggu 7 Januari 2024. Anggaran yang dibutuhkan untuk acara Natal yaitu sebesar 30 juta dan persembahan yang telah diterima adalah sebesar Rp27.709.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp2.291.000. Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung acara tersebut dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah disediakan. Kami juga masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat dalam acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dapat memberikan persembahan dan perpuluhannya melalui amplop yang telah disediakan. Ada tambahan pengumuman dari seksi acara panitia Natal, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mau menyampaikan info mengenai foto booth berhadiah yang Bapak Ibu sekalian bisa ikuti. Berfoto dengan latar belakang foto booth yang telah disediakan di dinding depan gereja. Berkeluarga mengirimkan satu foto, boleh bersama keluarga ataupun individu yang mewakili keluarga. Kirimkan hasil foto Anda melalui WhatsApp ke nomor 0822 2785 0942 dengan memberi keterangan nama di dalam WhatsApp ya. Dan paling lambat dikirimkan pada tanggal 31 Desember 2023. Akan dipilih 3 foto yang paling menarik, lucu dan unik yang akan mendapatkan hadiah. Dan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Demikian informasi saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri untuk menerima berdoa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Samuel Lloyd Prayitno. Mari kita akan bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan buat kasih karunia kebaikan Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami dan tidak pernah membiarkan kami sendirian.
Bahkan Kau berikan Yesus anakmu yang tunggal untuk lahir ke dalam dunia, sehingga kami yang harusnya binasa boleh menerima kehidupan dan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga yang mulia. Bapa yang dikasihi Tuhan, pada akhir hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.